Di dalam Elohimers itu ada E. E-nya itu evangelism, penginjilan. Jadi outreach itu ngambil dua hal ini, yaitu mengasihi sesama dan menginjil. Saya enggak meminta kalian berdiri di bikin panggung, menginjil, enggak. Menginjil itu macam-macam. Melalui hidupmu, melalui perbuatanmu yang baik, kamu sedang menginjil. Apa sih arti menginjil? Menginjil itu menunjukkan Injil, yaitu isinya tentang kehidupan Yesus, tentang siapa Yesus itu kepada orang lain. Dan itu bisa kamu lakukan melalui apa? Sikapmu di sekolah, ya kan? Di rumah, gitu kan. Pokoknya kamu harus menunjukkan gini, si A, si siapa misalnya? Oh, si A ini ada Yesus di dalamnya, sehingga orang tuh, oh Yesus itu kayak gitu ya, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu suka menolong, gak jahat-jahat, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kok kita harus mengadakan penjangkauan atau outreach? Sebab ini ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 21. Waktu ayat ini itu ditulis, itu kisahnya adalah sebelum Yesus naik ke surga. Jadi kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyinya, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini Yesus ngomong ini sama sekitar 500 orang yang sedang berada di satu bukit dengerin Yesus setelah kebangkitan ini. Jadi 40 hari kemudian. Tuhan Yesus ngomong kayak gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus 19, karena itu jadi Tuhan Yesus ngomong, aku ini udah dikasih kuasa ini. Karena itu, karena aku sudah dikasih kuasa, Tuhan Yesus bilang kayak gini, karena itu pergilah. Loh, murid-murid itu gak boleh ngumpul di situ terus. Tapi disuruh pergi untuk apa? Ayatnya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ada tugas lagi. Dan jadi disuruh pergi, ya, suruh jadikan semua bangsa murid. Kemudian apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini enaknya ini, happy-nya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kata pergilah itu mengandung arti kata jangkaulah. Penjangkauan, outreach. Di sana dikatakan, jadi penjangkauan ini perintah dan kemauan Tuhan. Kalian belajar bahasa Indonesia enggak di sekolah? Artilah itu apa ya coba? Kata lah. Lah itu perintah yang harus dilakukan. Janganlah, ya kan? Pergilah, makanlah. Ayo makanlah, berarti kamu harus makan. Jadi di sini kata pergilah berarti kamu harus pergi menjangkau. Sebab Tuhan mau semua bangsa di dunia ini jadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan butuh kalian. Karena apa? Kalian sudah jadi muridnya Yesus. Jadi ini ayat ini bukan cuma buat 500 orang dan 12 murid Yesus. Enggak. Ini buat kita. Ketika kita percaya Yesus, kita jadi murid Yesus. Nah, lebih jelas lagi, apa artinya pergi untuk jadikan bangsa muridku? Jadi versi ada Alkitab yang lain lebih jelas lagi. Ternyata ketika Tuhan bilang pergilah, jadikan bangsa muridku, Tuhan itu seperti berkata gini, bantulah orang-orang yang belum kenal aku untuk kenal aku. Jadi kalian ini disuruh pergi untuk membantu orang yang belum kenal Yesus. Supaya mereka kenal Yesus. Sebab kalau mereka enggak kenal Yesus, mereka masuk kemana? Neraka. Jadi bantu. Bantu untuk apa? Membantu orang lain untuk belajar mengenal siapa Tuhan. Kalian punya tugas untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kenapa? Karena kalian sudah kenal Tuhan Yesus. Kalian gak bisa memperkenalkan seseorang yang gak kalian kenal. Karena kalian sudah kenal Yesus, siapa Yesus?
Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Yesus itu mengasihi kalian. Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kalian. Tadi kan kalian udah nyanyi, kau tunjukkan kasih setiamu. Selamanya Tuhan sudah tunjukkan kasih setianya. Tuhan nebus kalian. Kalian ini harusnya masuk neraka loh semua, benar. Tapi karena Yesus mengasihi kalian, menunjukkan kasih setianya kepada kalian, kalian bisa menerima kerajaan surga. Nah itu yang harus kalian ceritakan. Kalian harus kenal bahwa Tuhan Yesus yang kalian sembah ini Tuhan yang penuh kasih, yang suka mengampuni, yang menerima kita apa adanya. Itu yang harus kalian sampaikan. Ya, kemudian, sehingga ketika mereka kenal, ketika teman-temanmu yang gak kenal tuh mengenal, oh Yesus itu ternyata baik ya. Akhirnya karena mereka mengenal, kamu tanya, kalau gitu kamu mau terima Yesus ya? Mau. Siapa yang gak mau menerima seseorang yang mengasihi kita? Semua orang pasti bisa menerima. Jadi itu tugas kalian. Mereka percaya, mereka mengenal. Kemudian di sana dikatakan, ajarlah mereka untuk melakukan firman. Gimana cara kalian ngajar? Kalau kalian belum melakukan firman, kalian gak bisa ngajar. Jadi tugasmu sekarang, kamu harus melakukan firman. Kamu harus taat firman. Kamu harus ikut firman. Apa yang Alkitab katakan, kalian ikuti. Sehingga kalian bisa mengajar. Jadi ketika orang lihat, wah dia luar biasa loh. Dia orang yang sabar, gak suka marah-marah, gak pelit. Kan Tuhan ngajar kayak gitu. Mengasihi, suka menolong orang, gak pelit-pelit, gak pernah bikin kejahatan. Terus orang tuh rasa kagum, aku mau ikut. Akhirnya orang itu ngikut, jadi followermu. Berarti ketika orang jadi followermu, dia akhirnya apa? Dia pun akan menjadi orang yang melakukan firman. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu memberi kita tugas untuk pergi melatih orang dan mengajar orang. Supaya mereka juga diselamatkan sama seperti kita. Nah, kata pergilah, kalau saya ringkes ya, tena ringkes ya. Kata pergilah ini dalam bahasa Greka itu artinya kayak gini loh. Kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Jadi ini, pergi itu, orang pergi itu enggak gini, pergi yuk kamu. Terus kamu cuma diem. Itu bukan pergi, benar. Itu berdiam di tempat. Tapi pergi itu kamu harus melangkah ke tempat lain ya. Meninggalkan tempatmu yang nyaman ini, kamu kan selama nyaman ke gereja tiap minggu, wes aku ke gereja, nyanyi-nyanyi, dengar firman, wes pulang, udah nyaman. Tapi do nothing, gak lakukan sesuatu seperti yang Tuhan berikan atau firmankan. Nah hari ini kalian dengar firman, Tuhan mau kalian melangkah. Jangan cuma nyaman, cuma datang ibadah, wes babah koncoku masuk neraka, gak peduli aku. Enggak, hari ini kalian mau dibuka pikiranmu, supaya kalian melakukan sesuatu. Jadi kata pergilah, bahasa Grekanya itu, bahasa aslinya itu poremai. Nah apa artinya? Kalian harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, dengan meninggalkan tempat nyaman ini. Bahkan dikatakan, kata pergilah ini kalian harus membuang sifat egomu. Jadi ketika kalian terima Yesus, kalian nikmati ibadah, tapi kalian gak bersaksi kepada orang lain, gak ceritakan kebaikan orang lain, gak ngajak orang lain untuk mengenal Yesus, artinya kalian itu egois. Nah firman Tuhan bilang kita harus matikan perasaan ego atau mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita ini sedang mengikuti apa yang Yesus katakan. Kita kan pengikut Yesus. Yesus bilang pergi, ya kita harus pergi. Makanya supaya kita bisa pergi dan meninggalkan tempat kita
kita nggak boleh egois. Hanya orang egois yang cuma diem, menikmati berkat Tuhan buat diriku. Nah, Elohimers, kalian yang dikasih Tuhan nggak mau sifat seperti itu. Tuhan mau kalian buang egomu, ayo mulai belajar menjadi orang seperti Yesus. Yesus suka berbagi. Berbagi apa? Berbagi keselamatan. Berbagi kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Sebab Tuhan sedang memberi kita tugas, Tuhan Yesus sedang memberi kita tugas untuk kita bisa membimbing orang mengenal Yesus. Jadi ini bukan hal sepele, saya tahu ini gak gampang. Kadang kita tuh masih bikin salah ya toh. Waduh, Tena itu khotbah, berarti aku nih harus bisa jadi teladan. Sementara aku nih kadang-kadang kok gak karu-karuan. Ada berita gembira. Di situ dikatakan, aku jadi Tuhan itu kalau ngasih kita tugas, itu enggak cuma wes kamu tak kasih tugas, mbok sak karepmu, budala wes sembuh sak karepmu. Enggak loh. Karena Allah begitu mengasihi kita. Jadi kalau dia ngasih tugas, kita ini dibekali. Kita ini dibekali dengan janjinya, apa dia bilang tadi Tuhan? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Diperjelas lagi ini, jadi aku akan mendampingimu saat kamu melakukan hal ini dari hari demi hari sampai akhir zaman. Jadi arti aku akan menyertai itu Allah itu akan, Yesus itu akan mendampingi kamu ketika kamu melakukan penjangkauan. Jadi kamu gak sendirian, Rek. Yang penting kamu melangkah untuk mulai punya hati. Oke, aku mulai saat ini, aku mulai menjangkau. Nanti tak kasih tahu caranya. Mulai menjangkau. Kemudian punya arti yang lain gini. Aku selalu bersamamu dan tetap bersamamu selama-lamanya apapun keadaannya. Kapanpun kesempatannya. Aku akan menyertaimu, mendampingimu, berjalan bersamamu. Di situ katakan sampai akhir zaman. Ya. Nah sekarang, jadi setelah kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan, lihat Yohanes 4 ayat 35. Di sini dikatakan gini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Ini, tapi aku, di sini Yesus berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus waktu itu ngomong sama murid-murid, kamu itu ya ngomong ladang dituai masih 4 bulan. Tapi aku ngomong saat ini tegas, lihat, yang enggak 4 bulan, lihatan itu loh, ladang sudah menguning. Murid-murid itu seperti mau ngulur-ngulur waktu, gak Tuhan, nanti aku masih seneng, aku masih mau ini, aku masih nyaman dengan hal ini. Aku masih egois Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no. Ini saatnya menuai, lihat kamu lihat sekelilingmu. Padinya sudah menguning. Ya. Jadi Tuhan Yesus dengan tegas berkata, kita tidak boleh mengulur waktu. Ini saatnya panen. Ini saatnya outreach. 2025 Elohimers saatnya melakukan outreach atau penjangkauan. Itu Yesus ngomongnya. Dan padi menguning itu adalah bayangan teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan. Keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Itu sama Tuhan digambarkan seperti padi menguning. Dan Tuhan bilang kayak gini, lihat sekelilingmu. Dan kata lihat ini gak cuma kayak gini. Kadang kan kita gini, lihat, oh ya wes asal wes. Tapi ketika ditanya apa? Mbuh. Karena cuma lihat asal-asalan. Tuhan gak mau. Jadi bukan cuma lihat sekelilingmu ini cuma asal-asalan. Makanya Tuhan sampai ngomong lihat dan pandang. Artinya apa? Kita harus benar-benar melihat, pay attention, ambil perhatian khusus di situ. Buka mata lebar-lebar untuk melihat situasinya,
untuk melihat, oh ternyata benar ada orang keluargaku yang belum mengenal Yesus. Mulai ngelihat dengan mata, oh iya temanku sebangku, pinggirku sebangku ini belum mengenal Yesus. Oh mulai melihat, oh guruku belum kenal Yesus. Oh mulai lihat teman-teman mainku di sekitar rumahku belum mengenal Yesus. Pay attention. Ambil perhatian. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bilang, lihat sekelilingmu, pandang. Gak boleh cuma lihat gini. Wes, itu lihat sekelilingnya. Loh aku wes lihat sekeliling loh Tena. Tapi gak ngerti. Di situ ada duduk, siapa yang duduk di situ. Oh, kalau saya cuma gini, seret, lihat sekeliling. Loh aku lihat, tapi gak ambil perhatian. Saya gak tahu Kak Endi duduk di situ, saya gak tahu. Saya gak tahu kalau di sana ada Kakak Matthew ya. Manggilnya Kak. Kak atau Om, gak tahu lah. Pokoknya itu. Tapi ketika saya ambil perhatian, ketika saya pandang, oh ternyata ada Kak Endi. Kakak ya kamu manggilnya? Oh ya. Kak Endi, ada Cece Maria. Baru, oh nah itu yang Tuhan mau. Jadi enggak cuma pandang, tapi lihat, tapi pandang. Jadi ini butuh komitmen. Komitmen itu kesungguhan hati, janji hati. Untuk apa? Memberikan diri sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi diri sepenuhnya buat nebus kalian. Sekarang saatnya kita membalas kasih Tuhan. Jadi kasih hidupmu, buang egoismu. Kemudian apa? Sediakan waktu, sediakan pikiran dan tenaga untuk penjangkauan. Jadi mulai sekarang, mulai mikir. Sediakan waktu. Aku mau memberikan hidupku, aku mau kasih waktuku, pikiranku untuk aku mulai menjangkau. Kemudian apa? Fokus kepada siapa yang mau kita jangkau. Nah, sebab apa? Tuhan mau kita menjangkau saat ini karena ini waktunya. Kata outreach ya. Outreach itu penjangkauan, itu saya buka di kamus. Apa sih arti penjangkauan? Ternyata outreach atau penjangkauan itu adalah usaha untuk mencapai sesuatu dengan mengulurkan tangan. Kalau kalian mau mencapai sesuatu tapi kalian tangannya diem, kalian gak akan pernah mencapai hal itu. Jadi kata outreach ini akan benar-benar terjadi kalau kalian mulai bergerak menjangkau. Gerakkan tanganmu. Kemudian apa? Menjangkau itu juga berarti cari sesuatu dengan usaha yang sungguh-sungguh. Menjangkau. Kalian kalau misalnya barang kalian jatuh, kalian wah pasti kayak gitu. Benar gak sih? Jadi kalau kalian tiba-tiba handphonemu mau jatuh, apa yang kalian lakukan? Pasti wah gitu. Itu yang harus kalian lakukan, itu arti outreach. Jadi, gitu. Kalian lihat ya, ini waktunya gak lama. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Kalau kalian punya keluarga yang belum mengenal Tuhan, keluargamu ini lagi ngantri masuk neraka. Sungguhan. Temenmu lagi antri masuk neraka. Nah, ketika mereka sudah mau jatuh, saya mau kalian seperti kalau handphonemu jatuh itu loh. Mau jatuh, cepat. Ini waktunya kalian gerak cepat. Jangkau mereka. Nah, kata lihat sekelilingmu, ya caranya lihat sekelilingmu. Dengan sungguh-sungguh, dengan memandang. Jadi apa yang kalian lakukan? Lihat mulai sekarang nanti pulang, kalian diem. Mulai lihat, mulai mikir. Siapa ya? Di keluargamu dulu toh ya. Siapa yang belum kenal Tuhan? Mulai kalian tulis daftar. Dulu waktu kita pernah berapa tahun lalu ya Maria? Big Day bikin list nama. Kira-kira siapa yang mau tak jangkau? Mulai. Misalnya, mungkin juga ada dari kalian yang orang tuanya belum mengenal Tuhan. Papa, mama, mungkin iimu siapa, tantemu, nenekmu, omamu. Mulai kemudian jejer, temanku di kelas. Siapa kira-kira? Bikin nama.
Nah, ini langkah pertama. Ya, menjangkau itu enggak sulit. Asal kalian mau. Pertama bikin list. Nama keluarga, teman atau tetangga. Pertama, setelah kalian ketemu list itu, setiap pagi bangun tidur, tumpang ono tangan. Kertas itu. Tuhan Yesus berdoa sama Tuhan. Kan Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau ketika engkau melakukan penjangkauan sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah hatinya, tolong supaya aku bisa menjangkau melalui hidupku. Tumpang ono tangan. Setiap hari. Minta supaya Tuhan menggerakkan hatinya untuk menerima Yesus. Itu manjur loh, Rek. Doa itu luar biasa. Setelah berdoa, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mulai. Kan tadi menjangkau dengan usaha kita. Mulai. Karena aku akan menjangkau orang, di mana aku nanti akan diikuti orang lain akan follow aku. Jadi mulai sekarang aku mau jaga hidupku. Aku mau tiap pagi doa, baca firman, mulai hidup benar, mulai mengasihi. Kalau tadinya tukang ngamuk, mulai ngerem. Tuhan beri aku kesabaran, Tuhan tolong aku. Kalau biasanya enggak mau peduli sama orang, mulai bantu orang, mulai lihat. Kok temenku kasihan ya, enggak ngerti pelajarannya. Kamu tuh enggak ngerti apa, tak ajarin. Atau temenmu mungkin enggak pernah jajan di kelas, kamu punya uang lebih. Ayo ke kantin sebentar. Nah itu. Ada perubahan. Sehingga, kok berubah ya? Sebab kamu tidak bisa menyampaikan Injil tentang Yesus kalau mereka enggak ngelihat dari hidupmu yang berubah. Ya. Jadi berdoa, kemudian mulai benahi hidup, mulai jadi orang yang rajin, suka menolong, mulai jaga mulut, gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong kotor, gak boleh maki-maki. Ya. Jadi kalau mau, tiap pagi tak kasih tahu. Tuhan jaga mulutku. Ya, kemudian apa? Minta Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Baru setelah itu kalian bisa menceritakan kehidupan Yesus, kasih Yesus, kebaikan Yesus melalui hidupmu. Jadi ayo siap-siap menjangkau tahun 2025. Dan sebagai tugas yang terakhir, yaitu apa? Berdoalah supaya banyak orang atau Elohimers punya hati untuk menjangkau. Pertama Tuhan, berdoa buat dirimu sendiri. Tuhan, aku mau menjangkau, kasih aku akal, kasih aku kreativitas. Tolong supaya aku bisa menjaga hidupku. Dan yang kedua, berdoa supaya ada banyak orang yang punya hati menjangkau orang lain. Kenapa kok kita harus menjangkau? Karena kita sudah merasakan kasih Bapa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk semua bangkit berdiri.